Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama-sama kita hormati para dewan guru, para ustaz, para kiai, para habib. Sama-sama kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kaidah fikih disebutkan bahwa yang fardu itu lebih baik daripada yang sunnah. Al-fardu afdalu minan nafli. Jelas, sholat wajib lebih baik daripada sholat sunnah, itu jelas. 8 rakaat tahajud yang kita kerjakan tak akan mampu menggantikan subuh yang 2 rakaat. Jadi lebih baik tidak tahajud 8 rakaat tapi subuh dikerjakan daripada sholat tahajud tapi subuhnya terlewat. Cuma memang mana yang paling baik, subuhnya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan. Begitu seterusnya. Zakat itu jelas lebih baik dari sedekah. Orang yang tidak pernah sedekah tapi bayar zakat ditunaikan, itu lebih baik ketimbang orang yang sedekahnya rajin tapi tidak pernah bayar zakat. Haji jelas lebih baik dari umroh. Orang yang hajinya cuma sekaligus umroh, itu lebih baik daripada setiap tahun umroh, bahkan setahun bisa 2-3 kali tapi tidak berangkat haji. Apalagi puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan penuh itu lebih baik meskipun tidak pernah puasa sunnah daripada orang yang puasa sunnah rajin sampai mengerjakan puasa Daud tapi ternyata pas Ramadan nggak puasa. Itu kaidah umumnya. Yang fardu lebih baik daripada yang sunnah. Akan tetapi ada yang sunnah, ini pengecualian. Ada 4 amalan sunnah lebih baik daripada yang wajib. Apa itu? Yang pertama, memulai salam. Ibda'us salam. Memulai salam hukumnya sunnah, menjawabnya hukumnya wajib. Tapi mana yang lebih baik antara yang memulai atau yang menjawab? Maka yang lebih baik adalah dalam hadis disebutkan wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam. Yang paling baik kalau ada 2 orang saling bertemu, yang paling baik adalah mana duluan yang negur, mana duluan yang senyum, mana duluan yang menjulurkan tangan untuk bersalaman, mana duluan yang mengucapkan salam. Itu kualitas Islam seseorang bisa diukur dengan tolak ukur kalau ketemu dia negur duluan atau tidak. Jangan sampai tolak ukur Islam seseorang ditakar dengan urutan nomor presiden. Jangan. Jadi tidak kata ceritanya siapa milik nomor ini berarti Islamnya bagus, nggak ada. Pilihan nomor 1, 2, 3 semuanya boleh, dicoblos 3-3-nya jangan, nggak sah. Dan tidak ada dengan kualitas, nggak ada hubungan dengan kualitas keislaman. Kalau orang ketemu salam duluan, itu baru Islamnya bagus. Memulai salam sunnah, menjawabnya wajib. Mana yang lebih baik? Memulai.
Menjawabnya hukumnya wajib, wajib kifayah. Wajib kifayah itu artinya apa? Kalau sudah ada yang menjawab maka yang lain gugur dosanya. Nah, dalam perihal fardu kifayah, kata Imamul Haramain Abul Ali Al-Juwaini, dalam perihal fardu kifayah, orang yang mengerjakan fardu kifayah itu dia sudah menggugurkan dosa orang lain. Makanya semestinya ketika ada amalan yang sifatnya fardu kifayah, kita menjadi ikut andil dalam mengerjakan. Memandikan jenazah, mestinya kita ikut, atau mengiring jenazah sampai ke kuburan, mestinya kita ikut. Mensolatkan jenazah, mestinya kita ikut. Kenapa? Karena kita ikut itulah dosa yang lain gugur. Sholat berjamaah di masjid, mestinya ikut. Kenapa? Karena masih ada yang jamaah di masjid, itulah masyarakat sekitar tidak dosa berjamaah. Menjawab salam hukumnya wajib kifayah, mestinya kita ikut menjadi bagian yang menjawab. Agar apa? Gugur dosa orang lain gara-gara kita jawab salam. Bukan malah kata Ustadz itu kan fardu kifayah, kalau ada yang ngerjakan sudah, terus malah sudahlah biar wong lain baik. Tidak, mestinya kita mengikut andil situ. Itu yang pertama, ibda'us salam, memulai salam itu lebih baik daripada menjawabnya. Meskipun nanti ini ada para ulama yang berselisih di situ. Yang kedua namanya membebaskan hutang. Hukum memperpanjang tempo wajib. Hukum membebaskannya sunnah. Mana yang lebih baik antara membebaskan atau memperpanjang? Membebaskan lebih baik daripada memperpanjangkan. Orang pinjam duit sama kita, berapa dia pinjam? 100. Pinjam dulu 100, bulan depan saya ganti. Nah, ini kalimat ini mengerikan. Nah, kalau ada orang bilang pinjam 100, bulan depan saya ganti, itu bahaya. Bulan depan ternyata tidak ganti dia yang 100 tadi, maka kita wajib memperpanjang, kasih tenggang. Oke, kalau kamu nggak bisa bulan ini bayar, bulan depan. Bulan depannya lagi tidak bisa, kasih perpanjang lagi. Masih nggak bisa juga, kita tengok. Kira-kira orang ini betul-betul sulit hidupnya atau memang dia malas bayar. Kalau sekiranya kehidupan dia memang sulit, untuk makan susah, untuk anak sekolah, untuk kita tengok kehidupannya, makan ala kadar, jalan-jalan gak pernah, bajunya malah gak pernah ganti, mungkin bisa kita mengikhlaskan. Tapi kalau ngakunya gak ada duit, aku nih mohon maaf gak ada duit, tapi tiap bulan keluar kota, tiap tahun ganti mobil ganti, baju ganti, istri yang lama. Nah, yang seperti ini sulit kita untuk mengikhlaskan. Tapi kalau dia memang keadaan sulit, maka kita mengikhlaskan, melepaskan, membebaskan dia dari hutang. Hukumnya sunnah, tapi itu lebih baik daripada memperpanjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-wudu qabla waqtihi. Berwudu sebelum masuk waktu. Kapan kita ini wajib berwudu? Kita wajib berwudu ketika waktu sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hukum berwudu saat itu menjadi wajib sebagaimana wajibnya sholat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu salah satu syarat sholat itu adalah wudu. Sholatnya wajib, maka wudunya juga wajib. Tapi kapan wudu itu diwajibkan? Ketika masuk waktu, itu wajib. Sementara wudu sebelum masuk waktu itu hukumnya sunnah. Mana yang lebih baik antara wudu sebelum masuk atau ketika masuk waktu? Maka wudu sebelum masuk waktu lebih baik. Padahal hukumnya sunnah. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, al-adzan. Azan itu sepakat hukumnya sunnah. Jadi kalau misalkan tidak azan kemudian langsung qomat, itu boleh dalam sholat berjamaah. Azan yang wajib itu adalah azan Jumat. Azan Jumat hukumnya wajib. Kalau azan zuhur, asar, segala macam hukumnya sunnah.
Tapi jangan gara-gara azan hukumnya sunnah laju masjid tak kata azan repot pun. Wong tak tahu masuk waktu. Azan hukumnya sunnah. Menjadi imam itu hukumnya wajib. Mana yang lebih baik antara azan dengan imam? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan imam itu lebih baik daripada azan. Ada pula yang mengatakan enggak, azan itu lebih baik daripada imam. Kenapa? Dalam ayat Al-Quran disebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Perkataan siapakah yang paling ahsan, yang paling baik? Tidak ada perkataan yang paling baik kecuali mengajak orang ke jalan Allah. Nah, orang yang azan itu dia ngajak orang untuk ke masjid. Masalah wong ke masjid apa tidak itu urusan kakek, urusan wong itu. Tapi orang yang azan itu sudah mengajak orang ke jalan Allah. Maka itu adalah amalan yang paling mulia. Maka ada, wajar kalau ada ulama yang mengatakan al-muadzin yang azan itu lebih baik daripada yang imam. Sementara nanti ada riwayat dari Umar bin Khattab mengatakan laulal khilafah, kalau saya bukan menjadi pemimpin pasti saya mengikut andil menjadi orang yang azan. Orang-orang yang azan nanti pada hari kiamat itu terciren. Atwaluhum unuqon, lehernya panjang tapi bukan seperti jerapah. Maksudnya apa? Dia lebih bercahaya, lebih keciren. Oh, ini dulu yang galak manggil orang-orang untuk sholat. Maka bagi yang mengatakan azan lebih baik daripada imam, azan itu hukumnya sunnah, imam itu hukumnya wajib. Maka yang sunnah lebih baik daripada yang wajib dalam 4 perihal. Selebihnya tidak. Apa 4 hal yang sunnah yang lebih baik daripada yang wajib? Menjawab salam, membebaskan hutang, wudu sebelum masuk waktunya, dan azan dibanding imam. Selebihnya yang wajib pasti lebih baik daripada yang sunnah. Sholat wajib, sedekah sunnah. Sholat 5 waktu tidak pernah sedekah lebih baik daripada sedekah tiap hari tapi tidak pernah sholat. Sholat, meskipun waktu sholat pikirannya kemana-mana. Lebih baik tetap sholat meskipun pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi tidak pernah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.